informasi adanya siswa yang beragama Buddha yang masuk dan bersekolah di madrasah Bapak. Bagaimana kronologi awalnya itu? Kronologi awalnya pertama kan tahun pertama awalnya kita tolak. Nah terus tahun kedua datang lagi orang tua wali murid, datang ke madrasah atau ke rumah untuk memaksakan kita agar anak diterima di madrasah. Alasannya yang mendasar itu yang tidak sulit anak tolak itu, dulu kan saya ikut gotong royong di perataan pembangunan sekolah ini. Nah, sekarang masa anak saya mau sekolah tidak bisa. Itu alasan orang tuanya. Akhirnya kita terima. Dan juga niat kita membantu anak. Karena kalau dia tidak sekolah di sini, dia pasti tidak akan sekolah, pasti putus sekolah. Hanya sampai di SD saja. Nah, tidak karena mau melanjutkan ke SMP jauh. Itu yang logisnya. Berarti jarak sekolah umum dengan rumah si anak ini jauh. Ya jauh di SMP 2 Gangga kan dari rumahnya sekitar 10-an kilo dari itu. Ya, terdekatnya kita di madrasah itu terdekat. Terus dari madrasah sendiri ada kendala nggak dalam melaksanakan PBM-nya sehari-hari ini? Nah kalau yang jadi kendala sih pelajarannya dia, pelajaran Buddha, nggak ada gurunya kan. Tetapi selama ini kita bebaskan, apakah dia mau ikut belajar agama, Quran hadis, fikih, gitu, nah kita silakan. Kalau mau ikut, kalau enggak ya keluar. Tapi umumnya itu mereka ikut. Nah kecuali yang pelajaran sulit kayaknya mungkin dia keluar di enggak ngerti bahasa Arab, Quran hadis, ya karena enggak ngerti, mereka keluar gitu. Nunggu di teman-temannya di luar. Terus ada enggak kesan dari orang tua mereka keberatan anaknya enggak ikut atau merasa ada yang mengeluh enggak terhadap pelajaran di sekolah itu ya? Oh, selama ini tidak ada. Selama ini tidak ada. Cuman kita permakluman kepada wali murid. Nanti kalau ada nilai Quran hadis, nilai akidah Allah itu hanya formalitas kita bilang. Nah, pada wali murid mengajarkan mereka di rumah masalah ilmu agama. Karena kami di madrasah tidak menyiapkan guru agama. Di lingkungan madrasah, di sekitar madrasah itu memang jelas tidak ada sekolah umum ya buat mereka itu? Tidak ada. Tidak ada. Berarti untuk menjangkut sekolah itu harus ke Gondang dan jarak puluhan kilo kalau saya lihat tadi itu. Dengan kondisi geografis jalan juga sangat tidak begitu bagus. Oke. Bapak terhadap masalah ini Nah, apa yang jadi kita ini nanti pasti akhirnya itu jadi permasalahan bagi kita kan. Mengenai ijazahnya itu. Apakah mungkin nggak gitu kan di ijazahnya agamanya Buddha, tapi nanti di ijazah itu ada mata pelajaran Quran hadis dan sebagainya itu jadi masalah bagi kita. Apakah boleh apa enggak? Itu yang jadi harapan kita mungkin nanti dari pihak pemerintah mungkin bagaimana cara keluar. Nah, apa yang Bapak alami saat ini pernah enggak disampaikan ke atasannya seperti ke Kementerian Agama atau ke pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait? Ya selama ini kita sampaikan ke Kementerian Agama. Apa tanggapan dari Kementerian Agama ini? Tanggapannya masih didiskusikan bagaimana jalan keluarnya. Karena ini merupakan pertama kali seperti ini. Itu berapa jumlah siswa Buddha yang belajar di madrasah? Yang kelas 8 2 orang, kelas 7 5 orang. Dan selama ini dari kedisiplinan anak tersebut rajin atau malas atau menurut Bapak bagaimana penilaian mereka? Sangat rajin. Malahan paling pertama datang ke sekolah karena anak yang lain kan di sini sebelum mereka mengaji ya lain kan. Nah, dia bersih-bersih gitu. Makanya paling awal dari sekolah. Menurut dari harapan orang tuanya tadi, mereka berkeinginan untuk didatangkan sekolah guru beragama Buddha. Apakah dari pihak madrasah sendiri ada keinginan enggak untuk berkoordinasi dengan
instansi terkait misalkan Kementerian Ya. Agama. Ya kalau masalah itu ya rencana sih kita kepengennya itu ada, tetapi kalau emang tidak bisa di sini, tapi bisa aja di rumahnya akan diajarkan materi agamanya, nanti nilainya berikan ke kita gitu. Nah, kalau emang tidak bisa, gurunya langsung datang mengajar di sekolah. Kalau emang ada guru ya kita terima juga. Ya. Berarti kalau saya lihat tadi tingkat angka putus sekolah di sekitar madrasah khususnya yang beragama Buddha, menurut penilaian Bapak bagaimana? Oh sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Rata-rata anak sekolah. Rata-rata sampai tamat SD, tidak ada pekerja, kawin di bawah umur. Itu yang terjadi. Berarti alasan Bapak yang terpenting untuk menerima mereka adalah alasan pendidikan berarti ya. Sip, sip. Terus dari misalkan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yasinan atau apapun bentuknya, mereka terutama anak-anak agama Buddha ini ikut atau bagaimana, Pak? Nah kalau acara kegiatan ya ikut bergabung di sana, ikut bergabung, ikut mendengarkan, ikut berdoa bersama ikut. Ikut semua. Berarti kenapa tidak memberikan pelajaran tetap pada mereka, terutama seperti siswa yang lain? Maksudnya? Misalkan pelajaran Al-Quran hadis tetap juga mereka terima, pelajaran bahasa Arab tetap juga mereka terima seperti siswa-siswa yang Muslim lainnya. Ya kita bebaskan itu karena mereka tentang keyakinan mereka, itu yang kita keyakinan mereka. Sehingga kita bebaskan, apakah mau ikut ya silakan, kalau memang merasa enggak ya di luar saja gitu. Tetapi seringkali mereka ikut. Nah, saya lihat pas dia keluar hanya di bahasa Arab, hadis, karena tidak mengerti itu. Atau mungkin ada pelajaran khusus enggak buat mereka tentang materi-materi itu Tentang agama untuk pendalaman, misalnya tentang bahasa Arab, mereka diberikan jam lebih. Ada enggak? belum ada ya. Oh, belum ada. Ada mungkin Memang dari sempat sih kita kasih tahu kalau bahasa Arab mungkin bisa, karena ini kan bukan pelajaran agama kita bilang kan. ya. Tetapi alasannya mereka tidak bisa baca itu alasannya, tidak bisa baca. Nah, kita ajarkan baca juga sama dengan kita mengajarkan dia mengaji juga itu jadi sehingga tidak enak kita ya. harapan Bapak, pesan Bapak kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama atau pemerintah daerah apa yang ingin Bapak sampaikan ini? Agar jalan keluar mengenai ijazah akhirnya nanti. Ya. Itu yang paling utama. Ya. Apakah anak tetap sekolah di sini atau bagaimana, ataukah dipindahkan ke SMP ya, mungkin itu yang kita minta. Kejelasan tentang ijazah Itu atau mungkin keinginan dari Bapak bangun sekolah umum atau enggak. Tidak ada ya? Kita perjanjian bahwa tidak ada pemaksaan untuk sekolah di madrasah. Nah, dia masuk berdasarkan kemauan sendiri. Ya, tidak ada pemaksaan dari pihak madrasah, tidak ada. Sekolah ya kita terima saja dengan itu, di samping dengan alasan-alasan yang tadi. Alasan itu ya karena kita lihat di sekitar tempat mereka itu kan banyak yang tidak sekolah. Nah, orang tuanya pun tidak pernah sekolah gitu kan. Tidak ngerti kurikulum, kita tidak ngerti juga. Yang penting dia sekolah gitu. Berarti alasan madrasah menerima mereka itu karena alasan pendidikan, pentingnya pendidikan. Saja, supaya menyelamatkan mereka. Menyelamatkan anak bangsa. Menyelamatkan mereka. Nah, karena kita ketahui sekarang ini kan segala macam pekerjaan itu kan harus ada ijazah itu. Nah, jadi kepala dusun itu harus ada ijazah. Nah, kalau mereka tetap tidak punya ijazah kan tidak bisa jadi kepala dusun mereka di sana. Berarti madrasah itu sangat memperhatikan masa depan mereka berarti. Jadi menghadapi fenomena ini ya, pertama kita harus bersyukur bahwa di KLU ternyata toleransi kita sangat bagus ya. Bahkan umat Buddha pun bisa bersekolah di madrasah ya. Cuman ini menimbulkan masalah di ijazahnya nanti ya. Karena ada pendidikan fikih, Quran hadis dan sebagainya yang menjadi nilai di ijazah kita. Jadi menyikapi hal ini kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait ya. Pertama kami sudah ke Kanwil ya, membicarakan ini
harus didiskusikan dengan pusat. Saya juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten, ketemu sama Pak Kasihnya yang kebetulan juga beliau Buddhis ya, penganut agama Buddha ya. Nah, beliau menyampaikan kalau memang permasalahannya adalah jarak, bisa saja mereka bersekolah di madrasah, tapi nanti ujiannya di SMP. Sehingga itu salah satu jalan keluar. Itu salah satu jalan keluar yang mungkin akan beberapa solusi itu akan kita diskusikan lagi dengan kepala madrasah. Juga dari kepala madrasah menyampaikan alternatifnya paket ya. Cuman siswa ini kalau ijazahnya paket ya, mereka sekalian saja sekolah di paket, itu informasinya, sehingga mereka ingin tidak ijazah paket. Tidak apa-apa sih paket, cuman mungkin asumsi masyarakat akan beda kalau ijazahnya paket. Sekolah di madrasah, capek-capek sekolah kalau ijazahnya paket. Ini juga menjadi pertimbangan kami. Jadi kami terus mengkomunikasikan dengan provinsi khususnya ya, juga dengan dinas pendidikan dan sebagainya ya, alternatif solusi untuk adik-adik kita ini. Jadi alternatifnya adalah yang satu, yang terakhir ini menurut kepala madrasah yang kami kunjungi, alternatif terakhir itu ijazah paket. Alternatif kedua, tawaran dari dinas pendidikan bahwa adik-adik kita akan diakomodir di salah satu SMP. Tapi ini akan bermasalah karena sistem kita kan online. Murid sudah terdaftar di madrasah ini dengan NIP, dengan nomor induk siswanya sudah keluar dan sebagainya, tiba-tiba ujiannya di SMP. Nah, ini semua kita sedang cari, syukurlah ini dibuka pada saat mereka masih kelas 2 sehingga bisa kita diskusikan untuk ujian ke depannya. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Untuk berapa siswa? Ini terus bertambah ini. Kemarin kan informasi dari kepala madrasah itu ada 6. Tapi setelah kami kunjungi ternyata ada 7 ya. Bahkan saya ketemu sama ketua yayasannya. Beliau menginformasikan bahwa mungkin akan banyak gitu. Akan banyak setelah ini siswa-siswa yang beragama Buddha itu masuk di madrasah. Karena ini memang dilema buat madrasah. Jadi madrasah pernah menolak siswa Buddha ya. Tahun kemarin kan tidak ada yang kelas 3 karena ditolak gitu. Mau daftar kemarin pertama itu ditolak. Terus mereka daftar ke Al-Ijtihad juga di Sambi Bangkol, mereka ditolak. Akhirnya terakhir ibunya katanya yang datang ke madrasah menyampaikan bahwa kami kan ikut gotong royong membangun madrasah ini. Kenapa anak kami tidak bisa sekolah di sini? Nah, semacam itu sehingga madrasah terpaksa menerima adik-adik ini dengan segala kemungkinannya ke depan gitu. Jadi pertimbangan madrasah juga ketimbang mereka tidak sekolah. Karena sekarang kan jadi kadus saja butuh ijazah gitu. Jadi jangan sampai hak-hak teman-teman Buddha ini tidak diupayakanlah jalan keluar. Maka kami minta kepada Kanwil mungkin ada jalan keluar untuk inilah. Mungkin bisa pelajaran agamanya satu pelajaran agama saja, terus pelajaran agama itu bukan agama Islam tapi agama Buddha gitu. Sehingga mereka bisa mendapat ijazah dari madrasah. Karena keinginan seperti tadi, keinginan adik-adik itu ada ijazah dari madrasah, tidak ijazah paket gitu. Jadi pelajaran fikih, Quran, hadis, akidah akhlak itu disatukan menjadi pelajaran agama. Nah, nanti mereka bisa belajar agama Buddha bisa di tempat lain, bisa di madrasah ya. Dengan mendatangkan guru agama Buddha. Ini teman keinginannya sebenarnya teman-teman ini. Jadi selesaikan karena ke depan mungkin akan banyak yang seperti ini ya. Jadi kasihan sekali adik-adik kita tadi ya. Tadi juga sudah dikunjungi oleh teman-teman kita, dikasih contoh ada anak-anak yang tidak melanjutkan SMP langsung nikah tamat SD kan, dan pernikahannya di bawah umur dan tentu tidak melalui KUA, jadi nikah di bawah tangan jadinya kan, tidak sekolah, nikah di bawah tangan dan sebagainya. Ini sumber masalah, bagian sumber masalah di KLU ini.
sekali lagi kalau mereka tidak diterima di madrasah, mereka otomatis kemungkinan besar dan bukti-bukti yang lain mereka tidak akan sekolah. Itu jadi madrasah menerima mereka tentu saja dengan perjanjian sama wali muridnya. Jadi sudah ada perjanjian bahwa kondisi madrasah itu begini, apakah adik-adik akan begini, sudah ada perjanjian. Jadi itulah kondisinya yang terakhir. Ya, jadi sebagian informasi yang kami peroleh dari sekolah itu hanya satu yang sekolah keluar daerah di sana itu. Yang lain itu tidak sekolah. Jadi teman-teman Buddha ini hanya SD selesai gitu, tidak melanjutkan. Karena kalau melanjutkan jarak sekolah itu 10-an kilo dan kondisi jalan yang berbukit ya, sehingga sulit ditempuh. Jadi, terus kondisi ekonomi teman-teman juga jadi berat kalau harus bolak-balik 10 kilo ke madrasah tiap hari kan itu ke sekolah tiap hari kan masalah juga ya. Sehingga terakhir madrasah kalau kita bilang terpaksa mungkin terlalu tapi akhirnya menerima adik-adik ini dengan beberapa pertimbangan itu ketimbang mereka tidak sekolah. Jadi hak pendidikan anak-anak Buddha ini kita perhatikan juga, madrasah perhatikan karena orang tua mereka juga bertetangga. Bahkan orang tuanya mengatakan di TK sudah terbiasa dengan bergaul dengan teman-teman Muslim, di SD sudah biasa. Kenapa sekarang kami tidak bisa masuk ke madrasah? Itu juga jadi pertimbangan madrasah. Sehingga mereka mengatakan gotong royong saja kami ikut. Kenapa sekarang anak kami tidak boleh sekolah di madrasah? Semacam itulah jadi kondisi hubungan antar agama di KL ini alhamdulillah sangat bagus. Jadi pembangunan madrasah saja mereka hadir, acara keagamaan katakanlah misalnya maulid, mi'raj, orang tuanya hadir gitu dan ikut di pengajian itu. Tentu saja di sekolah ya, karena mereka beragama Buddha tidak diwajibkan berjilbab. Jadi tidak ada kewajiban mereka berjilbab ya. Juga tidak ada kewajiban mereka mengikuti pelajaran agama. Jadi pilihan mereka boleh ikut pelajaran hadis, fikih boleh enggak. Tapi sebagian besar informasi yang terima tadi mereka ikut ya. Kecuali yang berat mungkin bagi mereka itu bahasa Arab, padahal bahasa Arab dianjurkan karena bukan bidang studi agama, bidang studi bahasa kalau bahasa Arab itu. Cuman mungkin karena berat ya membaca huruf Arab ini, kalau kita ajari mereka kan kalau di kita itu berarti mengajar mereka mengaji ya. Itu yang tidak enak merasa. Masa anak Buddha kita wajibkan belajar mengaji. Jadi tetap kita hargai perbedaan itu dan kita cari jalan keluar untuk kondisi ini. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya.